Iya Ibu, ini dokumen saya. Silahkan duduk. Oh iya. Sebelumnya saya sudah membaca CV Anda, tapi boleh diceritakan lagi mengenai diri Anda, kelebihan serta kekurangannya? Baik, nama saya Alicia Putri Amanda. Saya lulusan dari Universitas Pakuan dengan jurusan manajemen. Saya itu tertarik untuk bekerja di bidang produk marketing, ya khususnya sebuah produk yang langsung berkomunikasi dengan konsumen. Saya juga memiliki pengalaman PKL di Bogor Raya TV, di mana saya tuh terbiasa untuk melakukan observasi pasar. Saya juga terlibat dalam pembuatan konten, lalu juga bekerja sama dengan tim kreatif dan juga produktif. Di mana dari pengalaman tersebut tuh saya belajar untuk memahami kebutuhan audiens, lalu juga pentingnya untuk konsistensi pasar. Dari kekuatan saya sendiri itu mungkin dalam bidang berkomunikasi, yang dimana tuh saya terbiasa untuk melihat respon dari audiens, lalu juga saya tuh cukup rapi dalam mengatur pekerjaan dan terbiasa untuk bekerja sama secara tim, yang dimana mungkin memerlukan kerjasama yang baik, lalu terutama dalam proses kreatif seperti itu kekuatan saya ada di situ. Lalu untuk kelemahan saya itu tuh saya cenderung ingin memastikan hasil pekerjaan saya tuh lebih rapih dan juga sesuai. Itu mengapa kadang saya tuh membutuhkan waktu yang lama, tapi walau begitu saya tuh terus belajar untuk mengatur prioritas dan timeline agar pekerjaan yang saya kerjakan tuh tidak terlambat dikumpulkannya, seperti itu. Menarik. Tertarik sih dengan apa yang sudah Anda jelaskan. Lalu untuk 5 tahun ke depan, bagaimana rencana Anda pada 5 tahun ke depan? Terus bagaimana cara Anda untuk mengembangkan pengetahuan Anda? Dan kira-kira berapa sih gaji yang Anda harapkan itu? Baik, untuk itu mungkin kita pikirin dulu dari 1 sampai 2 tahun ke depan. Saya tuh pengen fokus buat membangun pemahaman saya untuk bekerja di sini. Bagaimana sih cara konsumen, lalu proses untuk bekerja di Paragon ini. Lalu dalam mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan saya tuh berharap saya bisa dipercaya untuk memegang tanggung jawab brand yang lebih besar gitu, terutama dalam segi perencanaan dan juga eksekusi strategi pemasaran ataupun sebuah brand. Baik, kalau dalam segi bagaimana cara saya belajar dan juga berkembang, saya tuh mungkin terbiasa untuk belajar lewat praktiknya secara langsung, lalu adanya suatu evaluasi. Saya juga mungkin rutin untuk melihat bagaimana sih perkembangan tren yang sedang berjalan pada saat ini. Mungkin kita bisa lihatnya dari segi TikTok, lalu juga Instagram yang sedang ngehits. Apa sih, saya lihat pasarnya seperti apa, konsumen tertariknya dengan apa, saya belajarnya dalam segi itu. Dari yang gaji yang saya harapkan, saya sebetulnya terbuka untuk dalam segi gaji, asalkan itu sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan, lalu UMR standarnya seperti apa. Tapi walaupun begitu, dengan saya memiliki kesempatan untuk bekerja di sini, mendapatkan pengalaman di PT Paragon itu bisa menjadi tahap awal saya dalam berkarir, itu menjadi satu hal yang penting. Untuk alasan mengapa Anda itu menaruh lamaran di sini, itu apa? Dan kenapa sih kita itu harus memilih Anda dibandingkan kandidat yang lain? Apa keunggulannya? Oke, baik. Alasan saya memilih untuk bekerja di PT Paragon ini, pertama, PT Paragon ini memiliki brand yang kuat, lalu juga dekat dengan konsumen, konsisten dengan value perusahaan juga. Saya tuh melihat Paragon tuh tidak hanya fokus pada produknya saja, tapi juga tuh pada bagaimana sih pengembangan karyawan yang ada di perusahaan ini. Hal ini tuh juga sejalan dengan tujuan saya untuk bekerja di perusahaan kosmetik seperti itu. Lalu alasan kenapa perusahaan harus memilih saya dibanding kandidat yang lain itu karena saya tuh memiliki motivasi belajar yang tinggi, cukup adaptif dan juga terbiasa bekerja secara kolaboratif. Dengan latar belakang pemasaran dan juga pengalaman saya yang berkonten, saya tuh siap untuk belajar dan juga berkontribusi dengan sesuai kebutuhan tim yang ada. Pertanyaan paling penting nih mengenai loyalitas. Jika diberi tugas tambahan, dan apakah Anda bersedia untuk bekerja lembur? Dan apakah ada pertanyaan mengenai sesi wawancara kali ini? Baik, untuk apakah saya bersedia untuk bekerja lembur? Saya bersedia jika memang diperlukan dan juga sesuai dengan kebijakan perusahaan yang ada.
Saya siap untuk bekerja lembur jika memang kondisi pekerjaannya itu membutuhkan penyesuaian waktu. Lalu untuk pertanyaan, saya ingin bertanya bagaimana sih alur pembelajaran karyawan baru di PT Paragon ini? Mungkin untuk alur kerja karyawan baru itu seperti perusahaan pada umumnya, kami akan mengadakan masa probation 3 bulan, itu ada training biasanya. Nah itu seperti itu nanti kita akan menilai apakah Anda layak untuk lanjut atau tidak, seperti itu sih. Sepertinya itu saja yang ingin saya tanyakan pada sesi wawancara kali ini. Dan kebetulan saya tertarik dengan Anda. Kalau misalnya saya menetapkan Anda untuk bekerja besok, apakah bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, besok masuk jam 7 seperti biasa ya. Oh, iya. Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ini Alivia ya? Iya, betul. Sebelumnya ini ada beberapa berkas tentang diri saya. Boleh diterima? Ya. Oke, boleh langsung diceritain aja tentang diri Anda. Ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alivia Rosalina. Saya merupakan lulusan dari Universitas Pakuan dan kebetulan di jurusan manajemen. Saya itu memiliki minat di bidang pemasaran dan keuangan. Jadi selama kuliah itu saya aktif di kelompok studi pasar modal serta memiliki pengalaman PKL dan kerja di bidang yang relevan selama kurang lebih itu 2 tahun. Pengalaman tersebut itu membuat saya jadi terbiasa bekerja dengan sistem, komputer, dan analisis dasar. Saya juga itu aktif mengikuti seminar dan volunteer di luar kegiatan kuliah, jadi untuk terus mengembangkan diri saya. Seperti itu, Ibu. Sekarang boleh disebutin nggak kekurangan sama kelebihan Anda? Boleh. Jadi dari kelebihan dulu, saya itu salah satu kelebihannya itu kemampuan mengatur waktu. Jadi saya itu bisa mengorganisir waktu semaksimal mungkin. Saat bekerja dahulu, salah satu job desk yang diberikan itu membutuhkan saya untuk membuat suatu laporan keuangan dengan waktu yang sangat terbatas gitu. Kelebihan lainnya, saya itu terbiasa memecahkan suatu masalah dengan menganalisis itu terlebih dahulu, tidak mudah panik dan self disiplin seperti itu. Kemudian untuk salah satu kelemahan saya itu terkadang saya cenderung terlalu memikirkan sesuatu hal detail secara mendalam. Namun saat ini saya juga sedang proses belajar mengenali kapan harus menyusun keputusan tanpa terlalu banyak memikirkan detail. Selain itu, saya juga menyadari bahwa saya itu cukup mudah terdistraksi oleh lingkungan sekitar. Untuk mengatasi hal ini, saya saat bekerja selalu menciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan seperti mematikan sementara notifikasi dari handphone. Seperti itu, Ibu. Baik, lalu kalau misalnya Anda melihat diri Anda saat 5 tahun ke depan, itu gimana cara Anda untuk belajar dan juga berkembang? Baik, untuk 5 tahun ke depan, jadi fokus saya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu 1 sampai dengan 2 tahun. Jadi rencana saya itu 1 sampai 2 tahun ke depan untuk benar-benar lebih mendalami bidang pekerjaan ini. Kemudian untuk 3 sampai 5 tahun ke depannya, saya bisa memikul tanggung jawab maksudnya lebih mendalam gitu. Potensi besar industri ini tuh menjadi daya tarik untuk saya sendiri, dan perusahaan ini menurut saya bisa jadi tempat yang tepat untuk transformasi karena ada nilai serta visi yang mendukung pegawai untuk selalu berkembang. Kemudian untuk cara saya mengembangkan pengetahuan, saya itu terbiasa meluangkan waktu setiap minggunya untuk membuat suatu tourism bagaimana keadaan ekonomi di negara ini. Saya juga memiliki komunitas yang biasanya itu saling sharing mengenai dunia keuangan. Seperti itu, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, yang pertama itu gaji yang Anda harapkan dari perusahaan ini, terus kenapa sih milih perusahaan ini? Untuk masalah gaji sendiri, saya itu terbuka sih untuk mengikuti standar gaji yang berlaku di perusahaan Ibu pimpin ini. Tapi saya juga berharap sih gaji yang ditawarkan itu dapat disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan, kemampuan serta UMR yang berlaku gitu. Alasan kenapa saya mau bekerja di sini itu karena
perusahaan itu memiliki reputasi yang bagus. Nah, sehingga membuat saya itu tertarik dan yakin untuk turut berkontribusi di perusahaan ini. Saya juga memiliki skill yang kebetulan berkaitan dengan posisi yang saya lamar, sehingga saya itu rasa cocok untuk mengisi kebutuhan di perusahaan ini. Berdasarkan riset saya sebelumnya, budaya kerja di sini juga sangat baik dan mumpuni sih, seperti itu Ibu. Kenapa sih perusahaan itu harus milih Anda? Lalu kalau misalnya Anda diberikan kerja lembur, apakah Anda siap? Lalu yang terakhir, apakah ada pertanyaan yang bisa diberikan kepada perusahaan ini? Oke, baik. Untuk alasan kenapa saya itu lebih unggul dibandingkan kandidat lain, karena saya itu memiliki kemauan belajar yang tinggi, mampu bekerja sama dalam tim, serta memiliki pengalaman dan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan yang kebetulan saya lamar saat ini. Saya juga itu terbiasa bekerja dengan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Untuk masalah lembur, jika memang dibutuhkan dan sesuai dengan kebijakan perusahaan, saya bersedia untuk bekerja lembur. Kemudian untuk pertanyaan, mungkin saya ingin menanyakan bagaimana sistem pengembangan karyawan di perusahaan ini, serta peluang pengembangan karir ke depan itu bagaimana? Kalau dari program pengembangan perusahaan itu, di sini kita ada yang namanya pelatihan dulu, misalnya terkait dengan pelatihan hard skill ataupun pelatihan soft skill. Lalu kita pasti juga akan monitoring kalian yang sedang bekerja. Setelah itu mungkin kita akan juga melakukan biasanya job rotation, Yes. di perubahan gitu. Misalnya karyawan junior bekerja dengan karyawan senior, seperti itu. Ada juga penugasan untuk proyek-proyek khusus yang biasanya kita bagi-bagi lagi ke karyawan. Oke, baik. Seperti itu ya Ibu. Mungkin sudah ya wawancara hari ini. Terima kasih Olivia. Saya hubungi lagi terkait kedepannya seperti apa. Ya, baik. Terima kasih kembali Ibu. Selamat siang.